Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur atas setiap anugerah dan kasih Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat penebus dosa kita, yang boleh memimpin di setiap langkah hidup kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kita percaya Roh Kudus akan terus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran firman Allah. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan dalam program Sapaan Firman Gembala. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kebaikan-Mu. Demikian juga pertolongan-Mu atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus dikaruniakan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan kami, di tengah-tengah dunia pada masa kini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Kau terus mengarahkan setiap hati kami, agar kami hanya terpaut kepada Engkau sebagai sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hikmat bijaksana dari Allah sendiri akan mengaruniakan kepada kami hikmat di dalam kami mengambil setiap keputusan di setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan kita pada hari ini kita lanjutkan dari Amsal pasal 11. Amsal pasal 11 ayat 18 sampai 31. Nah, mari kita perhatikan dengan baik. Sementara kita membaca, saya yakin Roh Kudus bekerja untuk menerjemahkan seluruh kebenaran firman ini di setiap hati kita. Demikian firman Tuhan. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercelah jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenang orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 sampai 31. Ini adalah bicara hidup dan mati. Nah, kalau Alkitab mengatakan
hidup atau mati itu adalah juga merupakan sebuah pilihan. Ya, karena pemahaman Alkitab tentang hidup bukan hanya sekedar bernafas dan bergerak. Tapi pengertian Alkitab tentang hidup adalah bagaimana kita menjadi bijak dan selalu melakukan segala yang diperkenankan oleh Allah. Bahkan dalam ayat Alkitab yang lain juga dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, jadi hidup itu sangat bergantung kepada Tuhan. Ya, karena di luar Tuhan, kata Alkitab, tidak ada kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ya, dalam hidup kita sehari-hari, pasti kita akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Ya. Dan tentu setiap pilihan itu mengandung konsekuensi. Ya. Nah, untuk menjadi orang yang hidup berhikmat, ataupun menjadi orang yang bebal, itu juga merupakan sebuah pilihan. Ya, walaupun memang ya, kita hidup selalu dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada. Tapi bagi orang berhikmat, dia tidak akan terbawa oleh situasi dan keadaan. Kalau memang itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Nah, dalam bacaan kita hari ini sebenarnya ya, kitab Amsal ini memperhadapkan kepada kita dengan sebuah konsekuensi final yang tentu akan dialami oleh setiap orang. Kalau dalam kitab Galatia itu dikatakan hukum tabur tuai. Ya. Nah, jadi hukum tabur tuai ini ya, biasanya dipahami ya sebagai sesuatu yang memang logis. Karena apa? Ya nggak mungkin lah orang berbuat baik lantas menerima balasan jahat. Walaupun itu dalam kenyataan ada, tapi sekali lagi ya, oleh karena kita sebagai orang benar tidak pernah punya tujuan berbuat benar itu adalah untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka ketika walaupun ya, ada hal-hal yang kita lakukan yang tujuannya baik tapi mendapat balasan yang tidak baik, ya maka kita percaya ya bahwa balasan itu hanya datang dari Tuhan. Ya, balasan itu hanya datang dari Tuhan. Nah, itu pembacaan kita pada hari ini ya, banyak sekali ya, menyebutkan ya, bahwa Tuhan yang akan membalaskan setiap orang. Yang baik ya tentu akan mendapatkan upah baik. Ya. Yang jahat ya tentu akan menerima konsekuensi ya, yang tidak baik. Ya. Nah, jadi apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Ya. Nah, orang yang memilih hikmat pasti akan selalu menabur kebaikan atau kehidupan. Ya. Nah, sebaliknya kalau orang yang memilih kebebalan ya, atau kejahatan, ya tentu akan hidup dengan bergelimbang kejahatan juga. Ya. Nah, sehingga orang yang berbuat jahat, kata Alkitab, mereka akan menerima kebinasaan. Ya, dalam ayat 19 ya. Kita lihat, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup ya. Tetapi siapa mengejar kejahatan
menuju kematian. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di ayat 21. Ya, ayat 21. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Nah, ayat 23, ya. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Nah, mungkin bisa satu lagi di ayat yang terakhir, ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ya, jadi ada istilah, ya, orang-orang bahwa mata Tuhan, ya, itu ada selama 24 jam memonitor hidup kita. Ya, jadi penyertaan Allah dalam hidup kita itu termasuk adalah bagaimana Tuhan memonitor hidup kita. Ya. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tentu tidak pandang bulu. Ya. Nah, karena Tuhan pada kenyataannya adalah adil, tapi juga kasih. Ya. Nah, jadi Allah selalu mengingatkan kita agar tidak melakukan sesuatu yang menyimpang, ya, baik secara moral, etika, terlebih dari segi firman Tuhan. Ya. Nah, tapi Allah juga adil, ya, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, ya, dalam menentukan, ya, upah kepada orang baik yang berbuat baik maupun berbuat jahat. Sebab Tuhan, ya, Dia akan selalu memperhitungkan setiap perbuatan kita, ya, mulai dari sikap dan tentunya, ya, motivasi hati kita, ya, sampai kepada setiap tutur kata, tindakan, dan bahkan perasaan kita. Ya, Tuhan mengerti, ya, dan Tuhan tahu. Ya, itu tertulis di dalam ayat yang ke-20, ya. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Ya. Jadi bagaimana kita memilih? Ya, apakah kita memilih hidup yang berkenan kepada Tuhan, ya, atau kita memilih untuk bertolak belakang, ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, nasihat-nasihat yang kita peroleh dari pembacaan kita hari ini tidak lain dan bukan adalah supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, sehingga kita boleh memelihara kehidupan yang berkualitas. Jadi penting sekali kita melakukan segala kebaikan, ya, sebagai wujud dari kehidupan sebagai orang benar, ya. Nah, bukan dengan tujuan yang lain. Kita berbuat baik karena kita merindukan supaya orang lain pun bisa merasakan kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati. Di dalam ayat yang ke-24 sampai 27, ada yang menyerbar harta tetapi bertambah kaya. Ya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia akan dikutuk orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ya, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenang orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Ya. Nah, jadi contoh, ya, kerap kali kalau dalam hukum ekonomi, ya, hukum ekonomi itu kan ada istilah hukum demand and supply. Ya.
Nah, kita tahu ya, awal-awal pandemi ya, ketika tiba-tiba orang diwajibkan untuk memakai masker, atau tiba-tiba orang harus mengkonsumsi vitamin supaya menjaga vitalitas tubuh ya, dari serangan virus. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Harga masker yang satu kotak tadinya 35.000 tiba-tiba jadi 350.000. Ya. Nah, tiba-tiba harga vitamin menjadi melonjak demikian rupa dan bahkan habis terborong. Nah, ini kalau hukum ekonomi. Tapi hukum ekonomi Allah ya beda. Hukum ekonomi Allah ya barang siapa yang memberi akan diberi. Dan lebih berbahagialah ya, orang yang memberi daripada menerima. Ya. Nah, jadi berbagi apa yang kita miliki untuk menolong orang lain. Ya, tidak hanya sekedar materi tapi juga perhatian. Itu adalah tindakan yang sangat dihargai. Ya. Nah, jadi Amsal memberikan catatan bahwa menjadi murah hati dan suka memberi tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Ya, karena kemurahan hati justru membuat orang diberkati Allah. Sebaliknya, kikir tidak akan membuat orang menjadi kaya. Ya. Sehingga sekali lagi pesan ini ya mengingatkan kita ya, supaya kita tidak memiliki cara pandang yang duniawi ya, tapi kita memiliki cara pandang yang benar terhadap harta ya, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dengan semua yang kita miliki. Nah, jadi Alkitab mengingatkan kita ya, bahwa semua yang kita miliki ya, itu adalah dari Tuhan adanya ya, karena Tuhanlah yang menganugerahkan kepada kita harta kekayaan ya, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri ya, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan ya. Jadi Alkitab berkata begini, bahwa apa yang kita miliki ya, itu bisa menjadi bagian dari mencukupkan kekurangan orang lain ya, jadi Alkitab juga mengingatkan bahwa ketika kita memberi itu tidak akan mengurangi dari apa yang kita miliki. Ya, justru kalau kita dengan segala ketulusan mau berbagi, nah maka disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Ya, dia akan terus memberkati kita dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tapi ingat, bukan karena tujuan untuk diberkati, maka kita memberi. Ya, tapi kita memberi didasarkan karena ungkapan syukur bahwa Allah sudah terlebih dahulu memberi. Nah, jadi sekali lagi ya, bahwa untuk menjaga diri ya, dari amoralitas itu juga adalah merupakan bagian dari kualitas hidup yang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, jadi baik kita laki-laki maupun perempuan ya, itu harus menjaga perilaku kita ya, supaya sesuai dengan harkat diri yang mulia, yaitu sebagai citra dari Allah, gambar diri dari Allah sendiri ya. Dan yang kedua, orang Kristen ya harus memelihara rumah tangga dan tidak mengkhianati ya, kehidupan sesama. Tapi boleh saling merawat, saling menjaga, ya, saling menghargai. Ya.
Jadi orang benar itu merupakan sebuah gambaran untuk sebuah kehidupan yang penuh makna. Ya. Jadi hidup kita harus berguna untuk Tuhan, untuk sesama, dan juga untuk diri kita. Sehingga kita tidak merusak diri kita melalui berbagai pergaulan dan perilaku hidup yang keliru. Nah, sehingga orang benar akan selalu menarik simpati dari orang lain, khususnya yang tidak mengenal Tuhan, supaya mereka juga merasa butuh untuk belajar, mengetahui bagaimana sesungguhnya hidup yang berhikmat itu. Dari situlah kita akan mentransfer iman kita. Itulah cara penginjilan yang paling efektif. Sehingga hikmat dari Tuhan yang akan mendasari hidup kita akan selalu mengarahkan kita agar hidup di dalam hikmat Allah. Seperti kata Amsal juga, hati yang penuh hikmat, yang dijaga oleh Tuhan. Jagalah hatimu lebih dari segalanya, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Amin. Terima kasih Bapa yang baik untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Tuhan tetap tolong kami, karuniakan hikmat bijaksana, sehingga kami dapat mengambil setiap keputusan dan menjalani setiap hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau terus peliharakan setiap kehidupan kami di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Yang sakit Tuhan Kau jamah dan sembuhkan. Yang sedang menghadapi berbagai kesulitan Tuhan pun akan menopang. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang juga saat ini sedang membutuhkan sesuatu dalam hidup mereka, Tuhanlah yang akan membukakan jalan untuk mendapatkannya dengan cara Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.